Jangan lupa subscribe channel kami, like and share. KSI TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka halaman 124, doa yang keberapa? 37. Doa orang yang takut terhadap penguasa zalim. Iya. Sebelumnya Hasbunallah anta adudi. Iya, dilihat. Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil diulang 5 kali. 1. Dua. Tiga. Empat. Lima. Bika ahulu, di situ ada tulisan bika ajul. Yang benar bika ahulu. Jadi ada cetakan yang lain ajulu. Yang ajulu keliru. Diulang bersama. Allahumma Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Bab doa
saat bertemu musuh dan penguasa. Salah satunya, Allahumma anta adudi, ya Allah, engkaulah andalanku. Wa anta nasiri, dan engkaulah penolongku. Bika ahul, denganmu aku berperang, bertempur. Wa bika asul, dan dengan pertolonganmu aku bertarung. Wa bika uqatil, dan juga dengan pertolonganmu aku menyerang musuh atau berperang. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qala, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berperang, beliau membaca Allahumma anta abdi wa nasiri wa bika ahulu wa bika asul wa bika uqatil. Hadha lafzu Abi Dawud. Wa rawa an-Nasa'i wa Ahmad wa Ibn Hibban an Suhaib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i, Ahmad, Ibn Hibban dari Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku syafataihi ayyama Hunain ba'da salatil fajr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibirnya di hari perang Hunain setelah salat subuh. Faqalu, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, innaka tuharriku safataika bisyai', wahai Rasulullah, sungguhnya engkau gerakkan bibirmu dengan membaca sesuatu. Qal, Nabi bersabda, inna nabiyyan mimman kana qablakum, sesungguhnya para nabi sebelum kalian. Thumma dzakara kalimatan ma'naha a'jabathu kathratu ummatihi, kemudian disebutkan tentang kalimat yang maknanya menakjubkan kebanyakan dari umatnya. Faqal, lalu beliau mengatakan, lan yaruma haula'i ahadun bisyai'in fa'auhallahu ilaihi anna khayyir ummataka baina ihda thalathin an usallita alaihim aduwan min ghairihim fayastabihahum wa imma an usallita alaihimul ju' wa imma an ursila alaihimul maut. Sesungguhnya nabi-nabi sebelum kalian, kemudian disebutkan tentang satu kalimat yang maknanya menakjubkan kebanyakan dari umatnya, dan tidaklah mereka dihadapkan tentang sesuatu lalu Allah Ta'ala wahyukan kepadanya untuk memilih untuk umatmu antara salah satu dari tiga perkara. Pertama, dikuasai atas mereka musuh selain mereka, sehingga bisa menguasai mereka semuanya. Wa imma an usallita alaihimul ju', atau kalau tidak, yang kedua, dikuasakan kepada mereka, yakni dikuasai rasa lapar. Atau yang ketiga, an ursila alaihimul maut, atau ditimpakan kepada mereka kematian. Faqalu, lalu mereka menjawab, amal ju' fal adu, adapun lapar itu adalah musuh. Fala ta'ata lana bihima, tidak ada ketaatan kepada kami pada keduanya.
walakinnal maut, akan tetapi cukup dengan kematian. Fa ursila alaihimul maut, lalu mereka ditimpakan kematian. Famata minhum fi lailatin 70,000. Kemudian dalam semalam mereka mati sampai 70.000. Fa ana aqul, sedangkan aku berkata, Allahumma bika uhawil wa bika usawil wa bika uqatil. Yani ya Allah, dengan namamu aku menyerang musuh atau aku berusaha, dan dengan namamu aku bertempur, dan dengan namamu aku berperang. Walhasil kalimat inilah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan musuh. Allahumma anta adudi wa anta nasiri, bika ajulu wa bika asul wa bika uqatil. Kemudian yang kedua, kalimat yang sudah terkenal, kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil bersama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Diulang 3 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 2. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 3. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu. Kalimat ini juga yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengucapkan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kamu, takutlah kamu kepada mereka. Fazadahum imana, maka ancaman mereka itu menambah keimanan. Wa qalu, lalu mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Selesai perang Uhud, Nabi pulang ke Madinah. Kemudian musyrikin pulang ke Mekah. Lalu Nabi SAW ingin menyusul kembali, dan orang-orang musyrik yang pulang ke Mekah pun heran, bingung. Sebenarnya kita ini perang menang atau kalah? Ketika perang Uhud dibilang menang tapi pulang enggak bawa ghanimah. Kalau orang menang perang pulang bawa ghanimah, ini mereka pulang enggak bawa ghanimah. Kalau dibilang kalah, maka mereka telah membunuh 70 sahabat Nabi. Akhirnya mereka bersiap-siap untuk menyerang Nabi kembali ke Madinah. Orang-orang yang datang dari Mekah memberitahu kepada Nabi SAW, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang, yakni musyrikin Mekah, telah berkumpul untuk menyerang kamu, takutlah kamu kepada mereka. Diancam seperti itu, fazadahum imana. Para sahabat justru bertambah kuat imannya. Itulah sifat kaum mukminin. Ditakut-takuti bukannya takut, tapi semakin berani. Kenapa? Karena orang mukmin enggak takut mati. Orang mukmin takut neraka. Itu. Mereka tidak takut mati, tapi takut neraka. Maka mereka kalau diancam sekedar musuh, apa sih yang ditakuti dari musuh? Paling beratnya cuman mati. Cuman mati. Sedangkan mati di medan perang tempat kembalinya surga. Maka mereka justru mengatakan ini yang telah dijanjikan oleh Rabb kami. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Makanya bukan makin sedikit jumlah pengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak tantangan, semakin banyak rintangan, semakin bertambah. Semakin diancam-ancam umat ini, bukan semakin berkurang, semakin kokoh. Wa fi lafdhin akhar lil Bukhari, dalam lafaz yang lain bagi Imam Bukhari, an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yuqal kana akhir qawli Ibrahim hina ulqiya fin nar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Adalah akhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Tawakal yang sebenarnya kepada Allah merupakan jalan keselamatan. Dan begitulah seorang mukmin harus tawakal kepada Allah, menghadapi apa saja yang harus dihadapi, pantang mundur walaupun sekecil langkah semut. Dia enggak mau, dia akan maju terus. Dan itu jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diancam oleh pemimpin kaumnya, disampaikan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, hentikan keponakanmu dari berdakwah, hentikan keponakanmu dari menghina-hina berhala kami. Kalau tidak, kami yang akan menghentikan. Maka Nabi mengatakan, wahai paman, sekiranya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku, sekiranya mereka sanggup meletakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dari dakwah ini sampai Allah memenangkanku atau aku mati di dalamnya. Begitu Nabi Muhammad, tidak mundur, maju terus. Begitu kalau sudah kita berada di atas kebenaran, tak boleh mundur, maju terus. Paling berat resikonya apa? Mati. Kita berjuang, mati. Kita enggak berjuang, mati apa enggak? Mati juga. Tetapi mati di medan perjuangan itu mulia. Mati di medan perjuangan itu mulia. Ini prinsip yang harusnya dipegang oleh kaum muslimin. Akhirnya berangkat itu Nabi dan para sahabatnya. Yang kemarin ikut perang Uhud, kejar musuh ke Mekah. Yang tidak ikut perang Uhud kemarin tidak boleh ikut. Jadi yang boleh ikut hanya yang ikut perang Uhud. Dan itu ternyata musyrikin Mekah enggak berani keluar. Enggak berani keluar. Pulang Nabi dan para sahabatnya sambil berdagang di tengah perjalanannya, lalu mereka pulang dengan membawa keuntungan yang banyak. Itulah buah daripada tawakal. Maka turun ayat juga, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan semua dengan sebab rahmat dari Tuhanmu engkau bersikap lemah lembut. Sikap Nabi luar biasa lemah lembut. Padahal Nabi habis didurhakai. Nabi didurhakai. Menyuruh pasukan pemanah di atas bukit Uhud, jangan turun melihat kami menang atau kalah. Ternyata pasukan pemanah turun. Yang dengan sebab itu 70 sahabat Nabi terbunuh. Tetapi begitu pulang ke Madinah, Nabi tidak marah-marahin mereka gara-gara kamu begini, enggak. Nabi bersikap lemah lembut.
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau sikapmu keras, kasar hatinya, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Padahal salah besar, kesalahan yang menimbulkan kematian bukan satu orang, 70 orang. Padahal hancurnya langit dan bumi lebih ringan di hadapan Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Tapi Nabi tetap bermusyawarah dengan mereka. Diajak kembali, berangkat lagi ke Mekah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berazam, bertekad untuk melakukan sesuatu, tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka jadikan ini sebagai prinsip kita. Tawakal, sudah berangkat. Kalau mau udah berjuang, jalannya sudah benar, tinggal tekad yang sungguh-sungguh. Tapi betulkan dulu jalannya, tujuannya, mau apa ini berangkat. Tujuannya untuk membela Islam dan kaum muslimin, li'i'la'i kalimatillah, maka tawakal. InsyaAllah Allah memberikan pertolongan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan dibuka. Mulia dengan manhaj salaf. Sampai halaman 446. Syubhat yang dituduhkan kepada salafiyin, bahwa salafiyin suka ghibah. Padahal bukan ghibah, tetapi apa? Nasihat. Sebab Nabi bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Apa arti nasihat kemarin? Keinginan berbuat baik kepada yang dinasihati. Ingat itu arti nasihat. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Qalu, mereka bertanya, liman? Mereka bertanya, nasihat untuk siapa? Qala lillah, nasihat untuk Allah. Berarti nasihat untuk Allah maknanya apa? Keinginan berbuat baik kepada Allah. Bagaimana berbuat baik kepada Allah? Dengan mengimaninya. Dengan mengimaninya. Kemudian menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Berarti apa artinya? Keinginan berbuat baik kepada kitabnya. Bagaimana cara berbuat baik kepada kitab Allah? Mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Wali rasulihi, beriman kepada Rasul. Ada 4 konsekuensinya. 1, membenarkan berita-beritanya. Semua berita yang datang dari Rasul kita percaya. 2, menjalankan perintahnya. 3, apa? Menjauhi larangan-larangannya. Dan yang keempat, beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuknya. Itu nasihat untuk Rasulullah. Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, yakni keinginan berbuat baik kepada pemimpin dengan cara menyatukan umat
membela penguasa, mendukung penguasa, tidak memberontaknya, apakah dengan lisan, tulisan, apalagi dengan fisik. Nasihat kepada penguasa, walaupun kadang maknanya betul-betul menasihati penguasa secara rahasia, menasihati penguasa empat mata, bukan dengan orasi di jalan, bukan dengan demo. Ini agama, itu nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Dijaga kewibawaan pemerintah. Nah, bodohnya manusia kalau kita bilang begini, oh ini kaki tangan penguasa, antek penguasa. Bukan. Ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat kepada penguasa. Enggak kenal kita penguasa. Akan tetapi kita tidak boleh mengganggu penguasa. Sampai pun kalau mereka mengambil harta kita, memukul punggung kita, Nabi perintahkan suruh taat kepada penguasa. Wa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sebelumnya Nabi pesankan was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Tetap kamu dengar dan taat walaupun kamu dipimpin oleh seorang budak. Kemudian walil awil mu'minina wa amatihim, nasihat kepada kaum muslimin atau mukminin dan seluruh muslimin yang lain. Nasihat kepada kaum mukminin secara umum, yakni keinginan berbuat baik kepada kaum mukminin dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, memberikan fasilitas kepada rakyat. Makanya yang bagus itu begitu. Bagaimana rakyat itu dibikin mudah. Dan ini bagian daripada nasihat kepada kaum mukminin, memberikan kemudahan. Jalan-jalan yang dibangun itu bagian daripada memberikan kemudahan kepada kaum mukmin. Membangun jalan biar tidak ada kemacetan, itu nasihat kepada kaum mukminin. Karena tadi arti nasihat apa? Keinginan memberikan kebaikan kepada yang dinasehati. Kalau kita ingin berbuat baik kepada rakyat, rakyat itu dibikin jalan aja. Jangan dibikin macet, diperluas jalan, dimudahkan. Itu udah senang. 2 minggu yang lalu saya baru merasakan kesenangan itu. Cimanggis Solotigo, jam 9 malam berangkat dari Cimanggis, 2:30 atau 3:30 sudah sampai di Solotigo. Cepat lewat tol. Beberapa tahun yang lalu saya berangkat naik bis itu bisa 14 jam atau 16 jam. Lama perjalanan. Sekarang bisa cepat. Maka jazahumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kebaikan. Kita ini senangannya kritik penguasa, siapapun pemimpinnya nanti akan dikritik. Yang disebutkan baiknya apa jeleknya? Jeleknya, nggak pernah disebutkan kebaikannya. Maka saya sekarang sebutin kebaikannya. Membangun jalan, itu kebaikan yang luar biasa. Kalau orang menyebut-nyebut kejelekan penguasa, ciri ahlu sunnah atau ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah itu ciri-cirinya menyebutkan kejelekan penguasa. Ciri ahlu sunnah mendoakan kebaikan kepada penguasa. Jadi antum nggak tahu nih ahlu sunnah atau ahlul bid'ah yang suka menyebutkan kejelekan penguasa.
Selanjutnya, para ulama telah menjelaskan bahawa pembicaraan dalam masalah jarh, celaan terhadap perawi hadis dan terhadap ahlul bid'ah tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Jadi menyebutkan rawi ini sahih, thiqah, rawi ini dhaif, kemudian mengatakan fulan ahlul bid'ah, jangan duduk di majlisnya. Ini bukan termasuk ghibah yang haram, bahkan ini termasuk nasihat, bahkan termasuk bentuk nasihat dan ghibah yang diperbolehkan. Karena al-qalbu dha'ifah wa syubuhatu khatifah, hati itu lemah, subhat itu menyambar. Kalau kita dengerin pengajian ahlul bid'ah, maka orang akan disambar hatinya, akhirnya membenarkan ahlul bid'ah itu. Benar juga, ahlul bid'ah ada dalilnya juga. Banyaknya pengikut Nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, waktu itu Nabi masih hidup. Al-Aswad Al-Ansi mengaku diri sebagai Nabi dan banyak pengikutnya. Kenapa Nabi palsu ini kok bisa banyak pengikutnya? Sampai digambarkan saking banyaknya pengikut Al-Aswad Al-Ansi seperti api yang membakar ilalang di musim kemarau, merembet dengan cepat. Karena Al-Aswad Al-Ansi itu cerdas sekali, pintar sekali. Setiap orang punya problem, datang sama dia, dia berikan solusinya, sehingga orang kagum dan mengakui Al-Aswad Al-Ansi sebagai Nabi. Kemudian kaya, dermawan, orang datang sama dia minta bantuan, dikasih. Badannya tinggi besar, gagah. Kalau keluar rumah, dia tutup sebelah matanya, tambah serem, dan punya ilmu sihir. Makanya kalau murid-muridnya tabi'in atau mungkin sahabat pada waktu itu saja bisa terpengaruh oleh Nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi, apalagi kita yang bukan muridnya Nabi. Bagaimana tidak banyak orang terpengaruh dengan kecerdasan orang yang cerdas. Maka para ulama mengatakan si fulan ahlul bid'ah, si fulan ahlul bid'ah, agar tidak terpengaruh dengan bid'ah mereka. Ini bagian dari nasihat, bukan ghibah. Maka Nabi mengutus 10 sahabat suruh datang ke Yaman, hentikan dakwahnya Nabi palsu itu dengan cara apapun. 10 orang sahabat Nabi dikirim ke Yaman, kemudian suruh dihentikan dakwahnya Al-Aswad Al-Ansi, Nabi palsu. Akhirnya dibunuh itu Al-Aswad Al-Ansi. Sebelumnya Al-Aswad Al-Ansi telah membunuh anaknya Bazzan, gubernur Yaman. Dibunuh suaminya, diperistri istrinya. Jadi istrinya Ibnu Bazzan ini dinikahi oleh Al-Aswad Al-Ansi. Nah, Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu anhu itu sepupunya istrinya Bazzan. Maka didatangi, akhirnya kerjasama untuk membunuh suaminya. Jadi malam hari istananya Al-Aswad Al-Ansi dijaga dengan penjagaan yang ketat. Tapi istrinya musuh dia, dipaksa dia jadi istrinya. Maka
dikasih tempat untuk masuk ke dalam istana. Di dalam istana sudah disiapin pedang oleh istrinya Al-Aswad Al-Ansi. Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu anhu masuk, kemudian ditemukan pedang, nyalain. Istrinya Al-Aswad Al-Ansi sudah siap di dalam. Di mana kamarnya? Tunjukkan di situ kamarnya. Al-Aswad Al-Ansi lagi tidur, mendengkur, langsung disabet pedang lehernya. Langsung berteriak. Wah, seperti serigala berteriak. Maka pengawalnya pun lari ingin menolong Al-Aswad Al-Ansi. Dicegah sama istrinya. Diam, pergi. Kenapa? Nabi lagi dapat wahyu. Dibilang Nabi lagi dapat wahyu. Sudah ditunggu sampai subuh. Fairuz Ad-Dailami mengumandangkan takbir dari dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang lain sudah siap di luar. Kemudian diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Al-Aswad Al-Ansi pendusta. Akhirnya perang terjadi, pengikut Al-Aswad Al-Ansi dengan kaum muslimin. Begitu mereka perang berhadapan-hadapan, kepalanya Al-Aswad Al-Ansi dilemparkan ke tengah-tengah prajuritnya, maka kabur mereka takut. Nabinya udah apa? Mati. Padahal tadi malam baru dapat. Gitu. Nabi palsu itu bukan diajak debat, tapi dikasih pedang lehernya. Selanjutnya disebutkan dalam Sahih Muslim hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa Abu Amr bin Hafs mentalaknya dengan talak 3. Fatimah binti Qais dicerai talak 3. Jadi talak itu, cerai itu biasa. Zaman sahabat juga ada orang cerai, bukan aib. Rumah tangga kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau nggak bisa, diceraikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza halalti fa'adhinini." Apabila iddahmu telah selesai, maka beritahukanlah kepadaku. Qalat, kemudian Fatimah berkata, "Falamma halaltu dzakartu lahu anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abu Jahm khatabani." Tatkala masa iddahku telah selesai, aku memberitahukannya kepada beliau bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham meminangku. Jadi Fatimah ini mungkin cantik. Baru selesai masa iddah, yang melamar udah berapa? 2 orang. 1 Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua Abu Jahal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma Abu Jahmin fala yad'u 'asa an 'atiqihi." Adapun Abu Jaham, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Abu Jaham itu tongkatnya di pundaknya. Maksudnya dharibun nisa, suka pukul perempuan. Jadi kalau istrinya salah, pukul. Abu Jahal. Nabi gibah, Nabi sebutin kejelekan Abu Jahal. Wa amma Muawiyah fasu'luq la mala lah. Adapun Muawiyah, dia itu su'luq, miskin, enggak punya harta.
Berarti boleh kalau nyari suami itu yang kaya. Kalau ada gadis soleha mau dilamar, siapa yang lamar dia? Penghasilannya belum jelas, jangan-jangan diajak kere nanti kan. Nabi begitu, ngasih tahu jangan nikah sama Muawiyah, nggak punya duit. Kalau yang nggak punya duit nyari jamur, janda makmur. Kalau udah miskin nyari miskin lagi, ya udah gubuk derita. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Nabi di sini menyebutkan kejelekan satu siapa tadi? Abu Jahal. Dia suka mukul perempuan. Bonyok nanti kamu jadi istrinya, digebukin. Sedangkan Muawiyah miskin. Maka harus cari suami itu yang penyayang, banyak duitnya. Paling penting laki-laki yang saleh. Nomor satu, cari suami yang saleh walaupun kaya. Gak apa-apa, itu cuma tambahan doang. Yang penting saleh walaupun kaya. Ganteng gimana? Boleh juga. Yang penting saleh walaupun ganteng. Kan enak dilihatnya. Udah miskin jelek lah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ankihi Usamah bin Zaid." Nikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia berkata, ketahuilah bahwa hadis Fatimah binti Qais memiliki banyak faedah. Yang kesembilan di antara faedahnya, boleh menyebutkan orang yang tidak ada di hadapan kita, aib atau kejelekannya yang dibencinya apabila tujuannya untuk memberikan nasihat. Nabi menyebutkan Abu Jahal itu suka pukul perempuan, menyebutkan Muawiyah itu miskin, bukan untuk menjelek-jelekan, untuk memberikan nasihat. Apa tadi arti nasihat? Keinginan memberikan kebaikan kepada yang dinasehati, biar Fatimah binti Qais gak sengsara. Makanya antum yang suka jodoh-jodohin orang, waspada. Iya, kalau yang dijodohin bener, kalau dia sengsara gara-gara antum salah jodohin. Tapi dia orangnya baik, tahu di mana kamu dia baik. Ya kalau ngaji dia rajin, yang ngajinya rajin belum tentu di rumahnya bagaimana. Pernah nggak kamu nginep 3 malam bersamanya? Belum pernah. Kalau belum pernah, kamu belum tahu apa-apa tentang dia. Kita bisa menilai orang itu kalau udah bisa tinggal bersama. Sampai berapa malam? 3 malam sekurang-kurangnya. Baru kita tahu kelakuan orang itu. Maka ketika itu hal tersebut bukanlah perbuatan ghibah yang diharamkan. Oleh karena itu para ulama salaf memahami dengan baik masalah ini, sehingga mereka pun menulis kitab-kitab dalam masalah ini sebagai upaya menjaga sunnah yang suci dari perubahan orang-orang yang berlebihan, penyelewengan pelaku kebatilan, dan takwil orang-orang yang bodoh. Di antara kitab-kitab tersebut ialah Kitabul Majruhin minal Muhaddithin, dan seterusnya ada Kitabul Kamal fi Asma'ir Rijal, ada Taqdibul Kamal fi Asma'ir Rijal, dan seterusnya sampai disebutkan di sini 11 nama kita. Ini semua dalam rangka nasihat, bukan apa?
ghibah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doa hasbunallah wa ni'mal wakil bisa dibaca saat keadaan terancam dengan kezaliman seorang kepada kita. Dan bagaimanakah cara menangkal kalbu di saat tertekan dan terzalimi? Di samping kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ketika hati tertekan dan terzalimi, maka kita mengingat bahwa tekanan orang kepada kita, kezaliman orang kepada kita adalah takdir yang Allah takdirkan. Allah takdirkan kita ditekan orang, dizalimi orang. Maka solusinya minta kepada Allah agar dihilangkan kezaliman itu. Gambarannya, kita sedang berjalan melewati rumah yang punya anjing. Kemudian kita digonggong oleh anjing. Bagaimana jalan selamatnya? Kita minta tolong kepada si pemilik anjing. Kalau kata si pemilik anjing, diam, anjing itu diam apa enggak? Diam. Karena yang ngomong siapa? Majikan. Orang yang menzalimi kita itu dia hambanya Allah. Dia itu hamba Allah. Maka kita laporkan dia kepada Allah. Ya Allah, hambamu si fulan itu zalim sama saya. Hentikan kezalimannya. Kalau Allah kabulkan doanya, orang itu enggak zalim lagi sama kita. Itu caranya seperti itu. Bisa juga dengan berdoa kepada Allah, minta agar kita diberikan ridho Allah dan ridho manusia. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan ridho dari makhlukmu. Kita minta ridho Allah. Kan hidup kita cari apa? Mencari ridho Allah. Cuman kadang dalam rangka mencari ridho Allah, kita dibenci oleh manusia. Jadi itu kalau kita sabar, maka nanti manusia akan ridho kepada kita. Sebagaimana hadisnya dalam kitab Tauhid, man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas, wa man iltamasa ridallah bi sakhatillah radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Siapa yang mencari ridha manusia, tidak dipeduli, dibenci oleh Allah, maka Allah akan benci kepadanya, manusia pun benci kepadanya. Tapi barang siapa yang mencari ridha Allah, tidak peduli dibenci manusia, maka Allah akan meridhoinya dan manusia pun akan ridho kepadanya. Kalau Allah sudah ridho, manusia akan ridho. Sebab apabila Allah meridhoi seorang hamba, Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, aku meridhoi si fulan, ridhoi dia. Lalu Jibril pun menyeru penghuni langit bahwa Allah meridhoi si fulan, ridhoi dia. Maka penghuni langit pun meridhoinya, maka diterimalah di muka bumi. Orang-orang pun ridho kepadanya. Tetapi kalau Allah murka kepada seseorang, Allah panggil Jibril, aku murka kepada si fulan, murkai dia. Maka Jibril pun memurkainya, penghuni langit memurkainya, maka seluruh manusia pun murka kepadanya. Maka cari ridho siapa? Ridho Allah. Ketika kita berdoa
minta ridho Allah dan ridho manusia, hati ini lapang. Tenang, cari ridho Allah dan ridho manusia. Yang penting Allah ridho. Biarin dia benci saya, biarin dia fitnah saya, biarin dia zalim saya, yang penting Allah ridho. Lapang dadanya. Ketika ada orang yang memusuhi, lalu saya berdoa, Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ikhzimil ahzab Allahumma khzimhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang memporak-porandakan musuh, porak-porandakanlah mereka, hancurkanlah mereka. Itu yang timbul di hati saya, marah. Yang timbul, saya berdoa begitu, biar musuh kalah, malah hati malah apa? Marah. Hawanya kesal kalau ketemu orang itu. Kenapa? Bisa jadi orang itu enggak memusuhi kita, tetapi perasaan kita dia memusuhi kita, perasaan kita. Padahal dia teman kita, dia kasih nasihat sama kita, tetapi kita menyangka dia lagi berbuat jahat sama kita. Dia cari-cari kesalahan saya, dia mungkin dia enggak. Ada kalanya orang yang menasihati kita itu ada orang-orang yang ikhlas. Orang itu menghendaki kebaikan kepada kita. Dan itu yang harusnya ada di hati kita ketika kita menasihati ahlul bid'ah. Ini bid'ah, tinggalkan. Itu bukan karena kita benci sama dia. Harusnya kita mengingatkan dia untuk meninggalkan bid'ah yang menyebabkan masuk neraka. Tinggalkan itu bid'ah agar kamu masuk surga bersama kita. Itu harusnya yang ada di hati kita. Sehingga kita mendakwahi orang itu dengan kasih sayang, menyelamatkan dia agar enggak terus dalam bid'ah, dalam syirik, dalam kekafiran. Itu dia. Tetapi perasaan ahlul bid'ah, dikiranya kita membenci dia, melawan dia, memusuhi dia. Aslinya itu para ulama mengingatkan ini bid'ah, ini sunnah, tinggalkan bid'ah, ikuti sunnah, itu dalam rangka kasih sayang, merangkul mereka. Tapi sekarang jadi nampaknya musuh. Seperti ayah dan anak kecil umur 3 tahun. Kata ayahnya, mandi kamu, mandi biar sehat, biar seger. Anaknya enggak mau. Mandi itu disabet. Kata anaknya, bapak jahat. Padahal bapaknya baik apa jahat? Nyuruh dia mandi biar dia sehat, biar dia seger. Tapi anak kecil enggak ngerti, dibilang bapaknya jahat. Begitu bapaknya udah tua, nggak mau mandi, mandi nggak pak? Sabet, dendam dia. Nah, jadi harusnya kita menasihati ahlul bid'ah, suruh meninggalkan bid'ahnya itu bukan karena kita benci sama mereka, justru kita sayang sama mereka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Ada orang masuk surga dengan dirantai. Bagaimana masuk surga dengan dirantai? Masuk neraka? Iya, dibelenggu dengan rantai. Ini masuk surga kok dirantai. Ketika orang Islam perang dengan orang kafir, kalah orang kafir, ditawan, diikat rantai, dibawa dalam tawanan Islam. Kemudian setelah dia dirantai, dia dapat hidayah masuk Islam. Masuk Islam masuk surga enggak? Masuk surga. Maka itu namanya masuk surga dengan apa? Dirantai. Begitu baiknya kaum muslimin membuka negeri-negeri kafir agar mereka masuk Islam. Mereka disuruh masuk Islam dengan pedang. Padahal kita mengajak mereka untuk masuk surga, tapi dengan pedang, karena mereka maksa nggak mau masuk surga.
Nah, itulah diantaranya agar hati kita itu enggak jengkel, enggak kesel ketika ada orang zalim sama kita, maka kita jangan terburu-buru menuduh orang itu zalim sama kita. Mungkin orang itu justru sayang sama kita. Antum ngutang, dibentak sama yang ngutangin, bayar enggak? Itu yang bentak zalim apa enggak? Hah? Enggak zalim. Biar antum bayar. Karena kalau enggak bayar ditagih di akhirat, sengsara kamu nanti. Bayar di dunia. Zalim banget, cuma 5 juta doang aja ditagih. Dia 5 juta. Sama ikhwan aja nanti. Kan berarti ikhwan utang lunas. Utang harus dibayar. Dianggapnya zalim. Suami nikah lagi, zalim apa enggak? Tergantung. Kalau dengan nikah lagi nafkah jadi berkurang, apa-apa kurang, zalim. Jadi kalau nikah lagi nafkah ditambahi. Astagfirullah. Bagaimana cara memahamkan anak kecil agar mudah mematuhi dan memahami perintah orang tua? Terkadang anak kecil di depan orang tua mengatakan iya, mau patuh, ternyata di belakang orang tuanya melakukan hal yang dilarang orang tuanya. Perlukah anak tersebut dihukum, dan hukuman yang baik seperti apa? Banyak orang tua durhaka, bukan anak durhaka, orang tua durhaka. Bagaimana dia pengen anaknya nurut, anaknya soleh, ini ibunya TikTok aja tiap hari. Ngaku apa enggak? Bapaknya juga HP aja. Kamu pengen anakmu soleh, denger azan ke masjid, ini bapaknya mainan HP. Bagaimana anakmu mau soleh kalau bapaknya aja itu SMS-an sama siapa itu? Bagaimana mungkin bayangan akan lurus kalau tongkatnya bengkok? Kalau tongkat bengkok di center, bayangannya bengkok apa lurus? Bayangannya bengkok. Kalau bapak ibunya aja males ibadah, pengen anaknya soleh, begitu anaknya bodoh sekolah, yang disalahin gurunya. Gimana sih Thoriqul Huda? Anak saya udah sekolah bodoh aja, bapaknya pintar apa bodoh? Bapaknya aja SD 12 tahun, mau nyalahin sekolahan, enggak bisa. Ini dia, bagaimana biar anak bisa paham. Ibunya, bapaknya banyak berdoa, mohon kepada Allah, doa biar anaknya menjadi saleh dan saleh, agar anaknya saleh dan doain, kemudian memberi contoh yang baik, contoh yang baik di rumah. Sebenarnya cukup, tapi saya tambahin lagi. Jadi kakek saya yang kemarin saya ceritakan itu, kok dia bisa rumahnya di Solo Tigo, sedangkan keluarga saya semua di Banyumas. Itu kemarin saya tanya, kenapa Mbah Anda di sini? Itu ceritanya begitu. Dia cerita, ayah saya San Rofi'i, namanya San Rofi'i, terkenal
Kiai Sanrofi. Dia ada pohon besar, tempat setan, gak ada yang berani tebak. Sama Kiai Sanrofi ini tebak, roboh. Malam hari, zaman dulu gak ada listrik, maghrib itu udah gelap. Setan yang ngamuk, setan dari pohon itu ngamuk. Semua pintu rumah diketok, diketok pintu rumah. Siapa yang merusak rumah saya? Orang di rumah bilang, Sanropi orang Dawuan. Sanropi pahit, Sanropi pahit. Setannya nggak berani. Cerita. Menikah, punya anak 2. Ngapain gue cerita sia-sia? Tujuannya biar tahu bagaimana dia kok bisa sana. Punya anak 2, dagang beras. Sama teman pedagangnya dibilang, istrimu cantik, mau gak buat saya? Ya gak boleh, nanti dikasih tanah. Dicerai istrinya, dapat tanah. Kemudian dia nikah sama pedagang beras itu. Cuman dulu begitu. Gak tahu zaman sekarang ada apa enggak. Kutunggu janda. Lalu nikah lagi dengan nenek saya, punya anak 5. Sama yang pertama punya anak 2. Dan mereka 2 ini menjadi orang yang sukses. Dari kelima anaknya, dia ini yang di Solo Tigo terakhir lulus SR, dia pulang. Gak bisa sekolah lagi, hatinya pengen jadi priyayi. Apa priyayi? Pejabat pegawai negeri, itu namanya priyayi. Akhirnya dia suratin kakaknya dari ibu yang lain, istri Sanropi yang pertama, ada di Solo Tigo, kirim surat zaman dahulu. Kemudian dibalas, kasih arah harus naik ini, naik kereta, nanti turun di stasiun. Dia berangkat naik kereta, keluar dari stasiun dia bingung mau kemana, nggak ngerti. Kemudian dia tidur di bangku panjang, baru mau tidur gak bisa merem, mana lapar. Tahu-tahu abangnya yang lain ibu itu lewat. Sopo iki? Sirun. Koyo cah gemblung yo. Artinya kamu gila ya? Enggak. Kamu minggat dari rumah? Iya, saya minggat. Itu mau kemana? Mau ikut Mas. Ya udah, ayo. Akhirnya diajak. Dan dia rajin, apa saja disuruh apa saja iya nurut. Akhirnya disekolahkan lagi, kemudian didaftarkan kerja, jadi orang sukses di Solo Tigo itu. Apa yang memotivasi dia bisa jadi orang sukses? Hati saya gerunjalan, maksudnya bergejolak ingin jadi orang yang mulia, priyayi. Maka ini yang harusnya antum tanamkan di hati. Ada niat, ada cita-cita yang tinggi. Jadi kasih motivasi anak-anak kita itu yang tinggi. Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdan tahun 96 itu nasihatin pemuda, wahai para pemuda, gantungkan cita-citamu ke bulan, ke bintang. Gantungkan cita-citamu ke bulan, ke bintang. Bahasa beliau begitu. Saya ingat. Jadi kita ini harus punya cita-cita yang tinggi, jangan jadi orang rendahan. Sehingga kejar apa yang kita inginkan dengan usaha maksimal. Dengan usaha maksimal, bukan main-main. Antum menjadi penuntut ilmu yang maksimal belajarnya, maksimal. Jangan doa udah 35 doa, satu aja nggak ada yang hafal. Ini nggak maksimal.
Itu diantaranya. Maka kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel kami, like and share. KSI TV.